It's me Naufa, welcome to PM Remaja MTSWI Kebarongan. Teman-teman tahu nggak sih, setiap tahunnya PMI membutuhkan setidaknya 5 juta kantong darah yang terdiri dari golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, kantong darah merupakan hasil dari donor darah. Ada yang tahu nggak sih, apa itu donor darah? Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang guna untuk transfusi darah bagi orang yang membutuhkan. Nah, orang yang membutuhkan di sini dimaksudkan untuk orang yang kecelakaan, untuk orang yang operasi, ibu yang melahirkan, ataupun penderita thalassemia. Donor darah dibagi menjadi dua, yaitu donor darah sukarela atau DDS, seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui kepada siapa darah itu diberikan. Yang kedua, donor darah pengganti atau DDP. Seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darah itu diberikan. Donor darah tentunya ada syaratnya ya, diantaranya laki-laki atau wanita berusia 17-60 tahun, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter, berat badan minimal 45 kg, tidak menderita penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS, sifilis, hepatitis, dan lain-lain. Tidak mengonsumsi obat ataupun jamu dalam waktu 48 jam terakhir. Bagi wanita yang sedang haid, hamil, ataupun menyusui, tidak diperkenankan untuk menularkan darahnya. Hal-hal yang bisa dilakukan sebelum donor darah: perbanyak mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, perbanyak minum air putih, hindari aktivitas fisik yang berat, dan tidur yang cukup. Terus, gimana ya langkah untuk menyalurkan darah? Pertama, calon donor darah datang ke UDD atau unit transfusi darah PMI. Kedua, calon donor melakukan registrasi kepada petugas. Ketiga, petugas memeriksa kesehatan calon donor. Keempat, petugas akan mengambil darah calon donor kurang lebih 10 menit dan mendapatkan kartu tanda anggota donor darah. Donor darah juga punya segudang manfaat loh, diantaranya jadi, PM Remaja memiliki peran untuk menyiapkan diri dan mengajak teman-teman, keluarga, guru, dan orang sekitar untuk menjadi DDS. Pada bulan November lalu, Indonesia sedang dilanda gempa bumi, tepatnya di daerah Cianjur, Jawa Barat. Dampak dari gempa bumi tentu sangat merugikan, baik secara material maupun non-material. Banyak dari mereka yang kehilangan tempat tinggal, bahkan tak sedikit dari korban yang meninggal dunia karena kehilangan banyak darah disebabkan